Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara ya, kelas 11. Sebelumnya kita belajar sampai di slide ini tentang garis besar AC apa saja. Nah, untuk minggu lalu itu diberikan materi oleh Pak Lutfi. Nah, sekarang hari ini saya akan belajar ke basic dan nanti saya akan tunjukkan ke siklus setelah saya lihat hasil dari jawaban kalian tentang gambar siklus dari materi kemarin. Ternyata masih ada beberapa yang menurut saya itu belum jelas ya. Nah, kita belajar dulu tentang apa itu panas. Di dunia sistem pendingin kita akan sering bertemu dengan kata panas, kalor, dingin, uap, gas begitu ya. Nah, ini misalnya sebuah teko, di situ ada panas yang keluar ya. Nah, saat kita memasak air menggunakan teko dan api, itu akan ada perpindahan panas dari api ke teko atau yang mengenai air, ya kan? Nah, yang kita rasakan adalah panas di air itu juga di sekitar kita akan berasa kan panasnya, meskipun kita tidak tempelkan tangan kita ke teko tersebut atau ke air panas, tapi kita dekatkan saja tangan kita sudah berasa panas. Nah, di sini ada 3 satuan, 3 besaran yang kita tidak usah lihat dulu nanti. Yang kita mau lihat di sini adalah ada titik di mana zat itu bisa mendidih atau titik didih, dan titik di mana zat itu bisa membeku atau titik beku. Nah, diilustrasikan di sini titik didih itu apa, Pak? Jadi saat kita memanaskan air misalnya, ini kan awalnya air. Kemudian setelah lama kita panaskan, dia akan lama-lama berubah menjadi gas. Pernah nggak kita masak air, kita lupa nggak matiin airnya? Nah, itu kan lama-lama dia habis. Kenapa? Karena dari air ini, dia menguap. Ya, perubahan dari cair menjadi gas itu kan namanya menguap. Dia akan menghilangkan, menguap. Nah, sebaliknya, di sini, di mana titik beku, saat kita meletakkan air di dalam sistem pendingin, misalnya di kulkas, begitu, saat dia ada titik beku di sini, misalnya di Celcius, dia 0 derajat ya. Saat suhunya di bawah 0 derajat, misalnya -1, -2, -3, -4, setelah kita tunggu beberapa saat, dia akan berubah menjadi es. Ya, ini basic sekali. Kenapa? Karena di dalam AC, kita akan di dalam sistem pendingin kita akan menemui kapan zat itu berubah menjadi cair, kapan zat itu berubah menjadi uap, ya. Nanti kita lihat. Oke, kita lewatin dulu satuannya. Nah, begini. Kalau kita belajar tentang berat, misalnya berat saya 80 kilo misalnya. Nanti ditambah saya membawa tas 20 kg. Pasti beratnya akan menjadi 100 kg. Ya kan? Itu kalau berat atau massa. Kalau tinggi, misalnya tinggi anak saya 80 cm. Saat dia menggunakan sepatu dan topi tambah 20 cm, tingginya mungkin akan menjadi 100 cm. Ya kan? Ini kalau berat dan panjang. Ini kilogram, ini sentimeter. Sekarang kalau panas bagaimana? Saat misalnya api 80 derajat Celcius misalnya ya, atau air lah, air 80 derajat Celcius, air yang sudah kita didihkan, kita tambahin air yang suhunya normal 20 derajat Celcius. Suhunya jadi berapa? Kalau kita campurin. Ya kan? Ternyata suhunya 50 derajat Celcius, bukan 80 ditambah 20. Ya kan? Disitulah bedanya antara panas, ya, satuan panas dengan berat dan panjang. Kenapa kita belajar ini? Karena kita akan mengetahui nanti siklus itu seperti apa sih. Panas itu dibuangnya kemana, begitu kan? Nah,
Ini nanti satuan-satuan nanti aja ya. Baik, kita belajar 3 bentuk zat. Ada cair, padat, gas. Cair di sini misalnya air, es itu padat ya, gas itu uap. Saat air dibuang panasnya, ingat panas itu nggak kelihatan, ya kan? Ada air panas nih di sampingnya. Misalnya kita di sampingnya aja, kita akan merasa panas kan? Nah, lama-lama air itu kan dingin. Sebenarnya itu ada panas yang keluar. Nah, kalau panas itu keluarnya banyak, dia akan lama-lama membeku tuh jadi es. Ya kan? Berubah wujud, membeku. Kemudian sebaliknya, es dia saat kena panas nih, kita ambil es dari kulkas, kemudian kita keluarkan, dia kan kena panas dari lingkungan. Atau kalau kita iseng ditaruh di panci, kita panasin pakai api, ya kan, lama-lama dia juga akan mencair, ya kan, dia akan berubah wujud menjadi cair. Nah, sekarang air ke uap bagaimana? Bentuk cair dia akan berubah menjadi uap saat kena panas. Contohnya apa? Saat kita masak air tadi. Air kita panasin, ya kan? Kemudian dia lama-lama akan menguap. Kalau kita lupa matiin kompor, habis itu airnya, ya kan? Dia berubah semua menjadi uap. Terkadang kita nggak lihat ini uapnya seperti apa. Namanya juga uap itu kan gas, ya. Sebaliknya, saat uap, kemudian dia melepas panas, dia akan mengembuni biasanya di pagi hari. Kita sering lihat embun di dedaunan ya. Itu kan sebenarnya dia uap, kemudian dia melepas panas karena ada dingin di situ, kemudian dia akan berubah menjadi air atau embun. Baik, ini perpindahan. Yang ketiga, dari es, kalau dia kena panas terus, ya kan, dia akan berubah menjadi uap, gitu. Dan sebaliknya, kalau uap, dia melepas panas, terus dia akan berubah menjadi es, namanya menyublim. Kita akan fokus di perubahan dari air dan uap ini dalam sistem AC ya. Kapan dia menguap, kapan dia mengembun, kapan dia berubah menjadi uap, kapan dia menjadi air. Nah, sekarang kita ke 4 komponen. Bagaimana ruangan dapat dingin dan siklus refrigerasi? Pernah nggak kita nyiram air ya di tanah yang panas begitu atau aspal yang panas? Apa yang terjadi? Akan berasa sejuk-sejuk kan? Dia akan berasa dingin. Atau saat kita mau disuntik, kita dikasih alkohol, tangan kita akan berasa dingin ya, ya kan? Berarti itu di situ ada perpindahan panas dari kulit kita ke alkoholnya. Kita nggak lihat, alkoholnya kan nguap, ya. Yang awalnya alkohol itu kelihatan basah di tangan kita kan lama-lama dia kering. Itu kan sebenarnya dia menguap. Dari alkohol cair kena panas di kulit kita, terus dia akan menguap menjadi gas, ya kan? Yang kita lihat mungkin kita kira alkoholnya masuk ke kulit kita, padahal enggak. Jadi itu terjadi perpindahan panas dari kulit kita ke alkohol. Jadi alkoholnya dia menguap ya. Selanjutnya, saat kita berkeringat, kita kena angin, nah kita akan berasa dingin kan? Gitu. Nah, sekarang kalau di AC seperti apa? Kalau di AC seperti ini. Di dalam itu kan ada indoor, di luar ada outdoor. Ya kan, yang kita rasakan di dalam itu dingin. Kemudian di luar itu panas. Sebenarnya apa yang terjadi? Saat kita awal menyalakan AC, kita nggak berasa langsung dingin kan? Itu ada prosesnya. Nah, misalnya kita masuk ke ruangan, kemudian kita nyalain AC, awalnya gerah, lama-lama itu dingin kan? Nah, sebenarnya itu ada perpindahan kalor atau panas yang kita bahas tadi. Kalor atau panas yang kita bahas tadi sebelumnya ya kan? Kita nggak bisa lihat itu panas, tapi kita bisa merasakan,
ya kan? Saat dalam ruangan ini panas, kemudian kok lama-lama dingin, panasnya dibuang kemana, Pak? Nah, di AC inilah yang akan kita pelajari nanti siklusnya. Jadi, panas di dalam ruangan ini nanti diambil oleh indoor atau AC. Indoor, kemudian panasnya dibuang ke outdoor. Jadi saat kita lewat outdoor AC, pernah nggak kalau dia nyala, kita lewat pasti berasa hangat-hangat kan? Nah, itu panasnya yang dibuang keluar. Jadi panas dalam ruangan ini diambil melalui indoor. Nah, nanti kita pelajari di dalam indoor itu ada apa aja komponennya, ya kan? Baru nanti dia diserap panasnya, kemudian melalui refrigeran, ya kan? Panasnya kemudian dibuang ke outdoor. Nah, di dalam outdoor ada apa saja? Dalam outdoor ada kondensor, ada evaporator, ada pipa kapiler atau katup ekspansi. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di video selanjutnya. Jadi untuk awal, tadi saya ulang kita belajar tentang konsep perpindahan panas ya. Kita ibaratkan kita masak air tadi, panasnya dari api, kemudian airnya lama-lama menguap. Itu yang harus kita ingat. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.